Siang teman-teman, kami dari Tutor 6 akan menjelaskan materi tentang induksi matematika dari pelajaran matematika bab 1. Saya Johan akan menjelaskan tentang materi barisan. Jadi barisan sendiri memiliki pengertian sebagai berikut. Barisan dengan setiap sukunya sama dengan jumlah sebelumnya ditambah 1 bilangan konstan. Sebagai contoh, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan soal berikut ini? Dari bilangan pertama sampai akhir, sama-sama ditambah bilangan yang sama, yaitu 3. Jadi bilangan berikutnya juga harus ditambah 3. Mari kita lihat pembuktiannya. 1 ditambah 3 menjadi 4. 4 ditambah 3 menjadi 7. Ditambah lagi 3 menjadi 10, dan seterusnya. Tapi jika memiliki pola yang lain, seperti contoh berikut ini, 1, 2, 4, dan 7. Angkanya ancur-ancuran bukan? Tetapi mereka mempunyai pola tersembunyi. Apa itu? Mereka bila ditambah pertambahan angka urut 1, 2, dan 3, dan seterusnya akan menjadi pola sebagai berikut ini. 1 ditambah 1 akan menjadi 2. 2 ditambah 2 menjadi 4. 4 ditambah 3 menjadi 7, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Yunika Sari Utomo dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan tentang apa itu notasi sigma dan bagaimana cara membuktikannya. Saya akan mempresentasikan apa sih itu notasi sigma. Notasi artinya penulisan, sigma artinya jumlah. Notasi sigma artinya metode atau cara yang digunakan untuk menyederhanakan bentuk penjumlahan suatu barisan. Ini lambang sigmanya. Ini adalah rumus penulisan notasi sigma. Ini lambang notasi sigmanya. K ini sebagai akhir dari penjumlahan. Sedangkan N ini berapa banyak penjumlahan itu. Yang di bawah ini I sama dengan 1. Awalan selalu tetap bilangannya yaitu 1, tidak dapat diubah. Ini saya akan mengerjakan contoh soal notasi sigma. 6 ini sebagai batas akhir dari penjumlahan. K ini tetap. Jadi kita akan menghitung dimulai dari angka 1 atau bilangan 1 sampai dengan 6. Kita akan menjumlahkannya. Tambah 4, tambah 5, tambah 6. Hasilnya 21. Ini adalah hasil dari kerjakan soal nomor 2. 4 ini merupakan batas penjumlahan, yang N ini banyaknya penjumlahan. Kita akan hitung 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai 4 kali, yaitu hasilnya 20. Atau kita juga bisa mengalihkannya, 5 kali 4 hasilnya 20. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Larasati Devi dari kelas 11 IPS 1 dari Tutor 6. Saya di sini akan menjelaskan mengapa notasi sigma itu bisa muncul. Jadi, notasi sigma itu bisa muncul karena notasi sigma itu digunakan untuk menyederhanakan bentuk penjumlahan suatu barisan bilangan. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Jeremy Eduardo, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama ada aturan suku konstan. Jadi ini contohnya. Jadi yang A, jika di sini tidak memuat I, maka hasil dari sigma ini adalah C ditambah C sebanyak suku sigma N-nya. Jadi hasil dari sini tinggal kita jumlahkan dengan cara N dikali C. Di sini jika di sini I tidak sama dengan 1, maka sigma ini akan dapat hasil seperti ini.
N dikurang M ditambah 1 dikali C. Maksudnya adalah suku ke N dikurang M ditambah 1 dikali C. Contoh, 5 sigma I sama dengan 1. Terus suku N-nya tidak sama dengan 1I. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 10-nya sebanyak 5 kali. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Di sini jika I-nya tidak sama dengan 1 dan suku ke N yang tidak memuat 1 tidak memuat I, maka kita menggunakan rumus ini. N dikurang M ditambah 1 dikali C. Berarti kan ini kalau kita jumlahkan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama aja artinya dengan I 2, 3, 4. Suku N-nya sebanyak 5. Berarti tinggal kita jumlahkan adalah 5 dikurang 2 ditambah 1 dikali 10. 5 dikurang 2, 3 ditambah 1, 4 dikali 10 sama dengan 40. Aturan yang kedua itu adalah aturan perkalian skalar, di mana di sini tertulis N sigma I sama dengan 1 K dikali I, di mana K-nya adalah konstanta. Artinya K-nya boleh dikeluarkan dari sigma. Seperti ini. K dikali N sigma I sama dengan 1I. Contohnya 5 sigma I sama dengan 1 2I. Nah adalah berarti 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 5. Nah artinya bisa, karena semuanya 2 membuat 2, artinya kita bisa dalam kurungkan menjadi 2 dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 2 dikali sigma I. Di sini kalau kita hitung 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, yang artinya 2 dikali 15. Jadi aturan perkalian skalar ini adalah di mana K-nya konstantanya ini bisa dikeluarkan menjadi 2 dikali sigma I, yang artinya 2 dikali 15 sama dengan 30. Oke, jadi saya akan jelaskan menentukan rumus untuk menghitung notasi sigma. Oke, ini contohnya ya. 5 ditambah 12 ditambah 19 tambah 26 tambah titik-titik sampai suku ke N-nya adalah 47. Di mana di sini disuruh menentukan rumus untuk menghitung notasi sigma. Kembali lagi kita mengingat pelajaran kelas SMP, yaitu bahasa negara. Kalau kita lihat ini dia bertambah tambah 7, 12 tambah 19, berarti dia tambah 7, semuanya tambah 7. Jadi kita tinggal menggunakan rumus barisan dan deret, yaitu adalah UN sama dengan A buka kurung N-1 tutup kurung dikali B. Nah artinya A itu adalah angka awal, misalnya angka awalnya adalah 5. N-nya belum diketahui, maka kita tulis N-1 B itu adalah beda. Bedanya adalah setiap bilangan berbeda ditambah 7. Berarti bedanya adalah 7. Dan maka 5, 7 dikalikan N-1. Berarti plus 7N min 7. Maka 7N ini bisa dijumlah, min 5 sama min 7 bisa dijumlah, dia menjadi min 2. Jadi menentukan notasi sigmanya adalah, jadi notasi sigmanya adalah N sigma I sama dengan 1, sini I. N kita hitung sukunya. N itu adalah banyak suku. Kita hitung sukunya berapa? 1, 2, 3, 4 bla 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 sampai 47. Berarti sukunya ada 7 karena 7N. 7 sigma I sama dengan 1, di sini adalah 7N min 2. Jadi inilah notasi sigma dari bilangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafeina Julianti. Saya dari kelas 11 IPS 1 dan merupakan bagian dari tutor 6. Jadi,
saya di sini akan menjelaskan tentang induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dalam bentuk bilangan asli. Yang pertama adalah pembuktian secara langsung. Pembuktian secara langsung itu pada dasarnya kita mengasumsikan hipotesa dari implikasinya itu benar dan membuktikan bahwa konklusinya juga benar. Nah, saya akan memberikan contoh pembuktian langsung. Mengasumsikan X adalah genap dan X kuadrat juga genap. Langkah pertama adalah kita itu mengasumsi X genap. Jadi X genap itu kan 2N. Jadi bentuknya adalah X sama dengan 2N. Langkah kedua, kita juga harus membuktikan X kuadrat juga genap. Caranya yaitu X kuadrat sama dengan dalam kurung 2N kuadrat. X kuadrat sama dengan 4N kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2N kuadrat. Nah, di sini aku akan memisalkan ini jadi Z. Jadi X kuadrat sama dengan 2Z. Dan bilang ini merupakan genap. Nah, yang kedua itu adalah pembuktian kontradiksi atau pembuktian secara tidak langsung. Nah, pembuktian kontradiksi itu di saat ada dua hal yang tidak mungkin sama benar di saat yang bersamaan. Tujuan dari menggunakan konsep ini yaitu kita membuktikan bahwa sebuah teorema itu benar dengan cara membuktikan bahwa lawan dari teorema itu salah. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh pembuktian kontradiksi atau pembuktian secara tidak langsung. Pernyataannya adalah ada orang yang mengasumsikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional dan ada juga orang yang membuktikan akar 2 itu rasional. Jadi orang yang mengasumsi akar 2 bilangan irasional, dia menyebutnya salah. Bagaimana caranya? Caranya akar 2 sama dengan A per B. Nah, A per B itu relatif prima. Nah, jadi kita tulis lagi akar 2 dalam kurung kuadrat sama dengan A per B kuadrat dalam kurung. Terus kita ganti jadi 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, 2 sama B nya itu kita gabung jadi 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, jadi aku pengen memisalkannya itu jadi 2N sama dengan 2K. Kenapa 2K dari sini? Oh ya, ini termasuk bilangan genap ya, karena sama-sama memiliki akar. Terus, jadi aku bentuk lagi menjadi 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. 2B kuadrat sama dengan 2K dalam kurung kuadrat. 2B kuadrat sama dengan 4K kuadrat, aku coret 2 sama 4-nya. B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Nah, karena masing-masing juga mempunyai akar, jadi disebutnya bilangan genap. Dan A sama dengan genap, B sama dengan genap. Tadi kan dibilangnya AB itu kan relatif prima. Kalau misalkan 2 sama 2K L-nya itu masih bisa disederhanain, berarti A, B-nya itu relatif tidak prima. Jadi benar bahwa akar 2 irasional, bukan rasional. Jadi saya akan menyebutkan prinsip untuk pembuktian induksi matematika. Yang pertama ada 3 tahapan, yaitu yang pertama akan ditunjukkan bahwa Sn benar untuk N sama dengan 1. Tahap kedua akan dianggap benar ialah Sn untuk N sama dengan K. Kemudian tahap yang terakhir adalah akan dibuktikan bahwa Sn benar untuk N sama dengan K plus 1. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Soalnya adalah 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus titik-titik plus 2 N sama dengan N pangkat 2 plus N. Tahap pertama kita akan membuktikan bahwa Sn itu benar N sama dengan 1. Tahap pertama soalnya adalah 2 kali 1, N itu diisi dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 1 kuadrat plus 1.
Jadi hasilnya 2 sama dengan 2. Jadi S1 itu benar. Kemudian pada tahap kedua, K-nya kita masukkan untuk sebagai N, yaitu 2K plus K kuadrat plus K. Kemudian tahap yang ketiga, kita tulis lagi soalnya 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus titik-titik 2K plus 2K plus 2K plus 1. Jadi N-nya itu dimasukin K plus 1 untuk membuktikan bahwa soal ini benar. Terus sama dengan untuk ruas kanan ditulis K kuadrat plus K plus 2K plus 1. Jadi K kuadratnya itu kita ambil dari tahap kedua yang tadi kita lakukan. Kemudian K kuadrat plus 2K plus 1 plus K plus 1, supaya kita bisa membuat bahwa soal ini benar N sama dengan K plus 1. Hasilnya K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Jadi sekian, terima kasih.